Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim di dalam nasihatnya kepada kita sekalian, beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hingga kita dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang mengajak kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan di mana kita mengenang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang para aulia dan kaum salihin. Ketahuilah bahwasanya tidak dibolehkan seseorang untuk menjalin hubungan kepada musuh-musuhnya Allah, kecuali kalau hubungan tersebut dijalin dengan tujuan untuk berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah, mengevakuasi mereka dari api neraka, menyelamatkan mereka dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun dilakukan tanpa dia terkontaminasi, tanpa dia terpengaruh dan terbawa dengan ajakan-ajakan keburukan di dalam terkontaminasi di dalam akhlaknya, di dalam pola fikirnya, di dalam pergaulannya, waliyadzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam acara yang mulia ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim di dalam nasihatnya kepada kita sekalian, beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hingga kita dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang mengajak kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan di mana kita mengenang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang para aulia dan kaum salihin daripada Imam Syekh Habib Bakar bin Salim dan juga para aulia lainnya, perkumpulan yang di dalamnya berisi saling mewasiatkan kepada kebaikan, kepada kesabaran, saling mewasiatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan ini membuahkan kepada kita sekalian, Allah taala lapangkan hati kita, Allah taala terangi hati kita, Allah taala mudahkan urusan kita, dan Allah taala hapuskan dosa-dosa kita, dan membuahkan niat yang sungguh-sungguh, niat yang baik di dalam memperbaiki keadaan kita, di dalam meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam memprioritaskan kepentingan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengabdian kepada Allah taala, memprioritaskan pembelaan kepada Allah, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kepada agama, membela Allah dan ajaran Allah terhadap nafsu kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kaum wanita kita dan istri-istri kita dan anak-anak kita, dan juga di dalam kerabat dan famili kita, memenangkan, memprioritaskan Allah, menghidupkan nyawa dan ruh prioritas tersebut di antara mereka sekalian, hingga jangan sampai ada hal apapun di dunia ini yang memutus kita dari Allah, membuat kita terputus dari Rasulullah, membuat kita terputus dari hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, para awliya wassalihin. Dan ketahuilah bahwasanya memprioritaskan hal tersebut adalah dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan membuka hubungan, membuka jalinan, membuka koneksi kepada para wali-wali, kepada para salihin, kepada para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuka koneksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka koneksi kepada para ulama-ulama al-auliya wassalihin tersebut dengan media apapun juga yang bisa menghubungkan kita dengan mereka, dan putuskanlah segala koneksi yang menghubungkan kita kepada musuh-musuhnya Allah, yang menghubungkan kita kepada penjahat-penjahat yang ingin mengotori, merusak hati kita, merusak pikiran kita, merusak jiwa kita, merusak adab kita dari orang-orang yang dimusuhi, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah karenanya itu ketahuilah bahwasanya tidak dibolehkan seseorang untuk menjalin hubungan kepada musuh-musuhnya Allah, kecuali kalau hubungan tersebut dijalin dengan tujuan untuk berdakwah, mengajak mereka ke jalan Allah, mengevakuasi mereka dari api neraka, menyelamatkan mereka dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dilakukan tanpa dia terkontaminasi, tanpa dia terpengaruh dan terbawa dengan ajakan-ajakan keburukan di dalam terkontaminasi di dalam akhlaknya, di dalam pola fikirnya, di dalam pergaulannya, waliyadzubillah min dzalik. Sebab sesungguhnya sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, engkau tidak temukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi mereka mencintai dan juga memberikan dukungan dan kecintaan sepenuhnya kepada orang-orang yang kufur dan memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang-orang tersebut saudara mereka sendiri, ibu bapak mereka sendiri, kerabat mereka sendiri, ya kecuali untuk kemaslahatan dakwah, untuk mengajak mereka ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah jalannya para kekasih-kekasih Allah, jalannya para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak semua manusia yang muslim, yang non muslim, mengajak mereka, memberikan pengaruh yang baik kepada mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikannya dan keberkahannya di majelis kita ini, di madrasah kita ini, di pesantren kita ini, di majelis dan juga tempat tinggal kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan apa yang kita berkumpul di tempat ini menjadi kegembiraan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan bagi Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wal Walid Al-Habib Naufal, dan Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan dan keberkahannya kepada putra-putri mereka, keturunan mereka dan para murid-murid mereka, dan dijadikan semua orang yang hadir di majelis ini, terutama dari para syiban, orang tua, para sepuh, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, diberikan kesehatan, afiat dan balasan yang sebesar-besarnya. Dan semua yang turut andil di dalam acara ini, Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan keberkahan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, warga, lingkungan, terutama para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para masyayikh dari Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Muslimin, dan juga warga lingkungan, Majelis Silaturahim, dan para asatidzah dan semua hadirin hadirat yang hadir tempat ini, dan para tamu-tamu, wabil khusus Masya Allah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur, Ibn Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, dan juga yang diutus oleh Al-Habib Umar, kedua putra beliau Al-Habib Salim, Al-Habib Hamid Ibn Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan juga akhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus, dan segenap para habaib, para hadirin yang hadir tengah-tengah kita, jazakumullah khair. Nah, kita ingin dari majelis ini kita keluar dengan membawa semangat untuk dekat kepada Allah, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pribadi yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majelis ini dengan mendengarkan nasihat penutup dari Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim untuk menjelaskan apa yang diinginkan dari ayah beliau kepada kita sekalian.